Ke arah Sumedang itu pilihannya kalau nggak Pantura sebelum ada jalan tol teman-teman, ya jalur ini. Sebelah kirinya kebun sawit, kanannya perkebunan teh, dan sesekali itu ada kebun nanas juga teman-teman. Kalau di atas jam 8 atau 9 malam saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Tepat di area Rancakalong atau Panisannya tuh bisa dibilang sedikit rawan kejahatan ya. Kalau udah masuk jalan kabupaten, pokoknya jangan coba-coba kebut-kebutan deh. Kalau misalnya lampu kendaraan teman-teman tuh nggak proper, takutnya masuk lubang. Di sini ternyata ada SPBU. Ini parah sih, gelap banget tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Ih. Dan serangganya banyak banget teman-teman. Ini visor saya kemasukan lagi nyamuk nih kayaknya. Ntar saya buka dulu ya. Dia terbang-terbang di mata saya teman-teman. Sore teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya. Saat ini saya berada di jalur Bandung Subang, tepatnya di kawasan tanjakan atau turunan MN ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah jalur yang viral yang pernah saya kontenin juga sebelumnya, jalur atau sirkuit Mandalika Subang. Tapi teman-teman, kita nggak akan bahas itu. Untuk konten kali ini saya mau ajak teman-teman untuk menelusuri jalur alternatif yang pada waktunya menjadi jalur alternatif buat teman-teman yang pulang menuju Sumedang dari arah Jakarta ya. Karena dulu untuk ke arah Sumedang itu pilihannya kalau nggak Pantura sebelum ada jalan tol teman-teman, ya jalur ini. Jadi saya akan ajak teman-teman melalui jalur Cagak menuju Sumedang. Biasanya kan kalau teman-teman dari Jakarta itu ambil jalur Purwakarta, terus Wanayasa, lanjut ke jalur Cagak. Dan jalur ini pun sempat viral di, kalau tidak salah 7 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sempat dibahas sama salah satu konten kreator yang cukup besar. Kalau teman-teman suka konten touring pasti tahu dengan Mas Ali Susanto. Dan kontennya cukup fenomenal karena kontennya membahas tentang kejadian mistis di jalur ini. Nah, seperti apakah jalur yang akan kita eksplor kali ini? Teman-teman penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, kita lanjut gas ke teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah kanan ini jalan keluar kalau dari arah Subang teman-teman, karena di sini tuh langsung satu arah. Dan setelah ini akan ada pertigaan dari arah Wanayasa Purwakarta ya teman-teman. Dan biasanya sebelum ada jalan tol ya, dari Jakarta yang mau pulang ke arah Sumedang atau Majalengka, ambil jalur Wanayasa terus lanjut jalur Cagak teman. Karena kalau lewat Pantura banyak truk-truk besar, bis-bis akap ya. Jadi pilihannya ke sini teman. Nah, sedangkan sekarang setelah adanya jalan tol, karena rata-rata truk-truk besar dan bus-bus akap itu lewat Pantura, lewat jalan tol maksudnya. Jadi jalur Pantura mungkin menjadi pilihan yang diminati sama teman-teman yang pulang kampung dari Jakarta. Biasanya kan seminggu sekali ada aja yang pulang kampung. Nah, ini dia teman-teman pertiganya. Nah, di depan tuh ada Tugu Nanas. Setelah itu kita masuk ke jalur Cagak menuju Sumedang. Tugu Nanas yang ikonik nih sebelah kanan ya. Tuh teman-teman. Depan kita belok kanan. Setelah ini akan ada perkebunan teh. Terus nanti kalau dari arah Cagak menuju Sumedang sih sebelah kirinya nanti akan ada perkebunan sawit. Jadi nyawit itu nggak harus ke Sumatera atau Kalimantan atau ke arah Sumedang Selatan. Sukabumi Selatan maksudnya. Tapi nyawit juga ada nih di Subang teman-teman. Oke, kita belok. Tuh teman-teman, kebun sawit. Selain ini ada kebun sawit juga ya dari arah Sagala Herang ke Wanayasa. Itu pernah saya eksplor juga. Jalurnya cukup syahdu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang belum
subscribe atau baru nemuin channel saya, boleh deh buka-buka konten-konten lama saya. Banyak hal yang menarik di sana. Tuh. Sebelah kirinya kebun sawit, kanannya perkebunan teh, dan sesekali tuh ada kebun nanas juga, teman-teman. Sekarang enaknya seperti ini, teman-teman. Tiap beberapa meter ada lampu PJU. Kalau dulu waktu saya explore 2023 di sini tuh penerangan jalannya minim banget ya. Ini tuh tinggal beberapa meter ada PJU, beberapa meter ada PJU. Kayaknya sekarang nggak segelap dulu ya. Dan kemungkinan kita akan melewati posisi di mana Mas Alit Susanto mengalami kejadian mistis. Itu tuh dalam situasi sudah gelap ya. Dan teman-teman bisa lihat juga sih posisinya seperti apa kalau lewat malam di situ. Karena kejadiannya kan malam. Kalau tidak salah Mas Alit juga karena dari arah Wado ya. Dari arah Wado itu ya paling kurang lebih jam 7 kurang lah ya di posisi TKP. Mas Alit itu terhilangnya tuh di Panisan. Di situ tuh ada destinasi wisata, teman-teman. Dan ya kalau bisa dibilang sebenarnya sih jalannya tuh mirip-mirip, teman-teman. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe gitu sih. Ya kalau teman-teman penasaran, kita jajal aja. Sini baru muncul marka provinsinya, teman-teman. Ternyata jalur ini jalur provinsi ya. Oh iya, dari Tugu Nanas sampai ke Tugu Binokasi itu kurang lebih 1 jam. Nih, teman-teman. 1 jam perjalanan. Jadi ya teman-teman bisa estimasi waktu kan kalau teman-teman mau coba jajal jalur ini. Misalkan teman-teman dari Jakarta mau ke Sumedang gitu kan, nggak mau lewat Pantura. Nah, teman-teman boleh jadikan ini sebagai patokan. Misalkan teman-teman takut kemalaman di sini, karena memang kalau jalur ini kalau di atas jam 8 atau 9 malam saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Tepat di area Rancakalong atau Panisan itu bisa dibilang sedikit rawan kejahatan ya. Jadi ya kalau bisa sebelum jam 8, kalau bisa jam 7 juga jangan melintas lewat jalur ini deh. Gitu. Mending cari jalur yang lebih aman. Teman-teman bisa gunakan jalur Pantura aja. Tapi kalau teman-teman masih pede ya nggak masalah. Tapi saran saya di atas jam 8 mending cari jalur lain ya. Di depan nih pabrik Aqua. Kita lihat Sungai Cupunagara. Saya nggak pasang pinpoint di sana, teman-teman. Tapi ya patokannya tuh paling gampangnya itu. Sebelum pabrik Aqua tuh tikungannya cukup tajam nih. Nah, ini kayaknya. Betul. Wah, ini kondisinya udah cukup gelap. saya kesini kesorean atau ya kemalaman lah ya, bukan sore lagi nih. Ya udah petang. Ini kalau nggak salah tuh perbatasan dengan Kecamatan Cisalak tuh. Selamat datang di Kecamatan Cisalak. Ini nih ke kanan. Ini saya ingat. Oke. Pelan-pelan. Nah, sip. Nah, bentar. Jalurnya kemana ya? Oh, oke. Iya betul. Ini kan. Oke, di sini kita ke kiri. Oke, teman-teman. Kita masuk mini jalur provinsi Jawa Barat yang sedang viral. Nih, teman-teman. Marka jalannya ya. Teman-teman ingat. Kuning di pinggir, putih di tengah. Wah, ini perlu dijajal, teman-teman. Tuh, kolam renang tepat di aliran sungai. Wih, keren. Mantap ya. Ini nggak tahu nih kalau ke sini arahnya kemana. Next time kita coba untuk telusuri lagi ya. Kita putar balik aja. Ini bentuk apa namanya? Jembatannya mirip-mirip jembatan Cangar. Tapi saya mau ambil foto juga di sana tuh di jalan aspal. Kalau ini kan beton ya. Nah, itu teman kolam renangnya. Wih, syahdu banget. Kolam renang Nusa Indah Batu Gede. Ya, Pak. Oh, teman-teman. Seru ya. Nah, ini kan pintu masuk ke PT Tirta Investama, pabrik Aqua, teman-teman. Kita kembali ke jalur Cagak. Oke, teman-teman. Ya, jadi seperti itulah
mini jalur provinsi, boleh pakai huruf kecil atau mini jilir provinsi, bebas lah ya, mau yang mana aja teman-teman. Pokoknya unik ya. Cuma sayangnya kita eksplornya petang teman-teman, bukan sore lagi, ini udah menuju malam ya. Kalau hitungannya di sini 57 menit kita tuh sampai di Tugu Binokasi. Artinya ya setengah tujuan kita berada di setengah atau jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang itu kita di Panisan teman-teman. Dan ya seperti ini teman-teman. Situasi jalur Cagak menuju Sumedang atau Kutamaya. Ya kalau dibilang sedikit minim penerangan jalan teman-teman. Nah nanti di area Sumedangnya maksudnya, nanti itu kita akan melewati jalur hutan. Ya teman-teman pokoknya pantengin aja terus. Alun-alun Cisalak. Nah ada Alfamart. Nah saya lupa apakah ada pom bensin atau enggak. Kalau nggak salah tuh kayaknya cuman ada Pertasop deh. Kalau kita lihat arah Sumedang masih agak terang teman-teman, tapi kalau lihat dari arah Subangnya ini gelap. Teman-teman, ini salah satu gunung yang besar nih adalah Gunung Manglayang. Nah saya nggak tahu apakah dari jalur Cagak ini ada jalur alternatif lainnya menuju ke langsung ke arah misalkan Cibiru atau Cileunyi ya, di luar dari Maribaya. Kalau dari Maribaya saya tahu lah, maksudnya ya dari Maribaya kita masuk Bukit Tunggul dulu, udah gitu nanti masuk Bukanagara atau ya Bukanagara yang sebelumnya saya jelasin. Ya kalau itu kan saya tahu lah ya. Tapi yang saya penasaran tuh dari sini nih, dari sini tuh apakah ada atau tidak, karena kalau kita lihat dari Bukanagara, kalau kita melintas ke sana ya, sepanjang jalur itu kayak hutan yang cukup panjang dan jalannya tuh kayak berbukit-bukit dan mungkin ada beberapa gunung ya. Jadi ada beberapa ruas jalan yang masuknya jalur provinsi dan ada beberapa ruas jalan yang jalan kabupaten. Wah ini kabutnya makin pekat teman-teman. Ya mungkin ya tadinya ini bukan jalur provinsi, tapi ada beberapa titik di jalur ini yang diambil alih sama provinsi. Ya cuman PR-nya itu aja sih, tinggal ditambahin lampu PJU-nya ya, karena di sini nggak ada, gelap banget teman-teman. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi ketika masuk jalur provinsi dengan marka ini nih, patokannya kuning di pinggir, putih di tengah, jalannya mulus. Tapi kalau udah masuk jalan kabupaten, pokoknya jangan coba-coba kebut-kebutan deh. Kalau misalnya lampu kendaraan teman-teman tuh nggak proper, takutnya masuk lubang. Oke, makin malam makin creepy. Saya nggak tahu nih di depan apakah hujan atau enggak. Saya ganti baterai barusan, jadi ya kurang lebih 10 menitan, 10-15 menit ya. Jadi estimasi waktunya makin ngaret teman-teman. Dan bener sih ini banyak banget serangga yang nabrak-nabrak gitu teman-teman. Oke, di sini ternyata ada SPBU. Wah, cukup ramai teman-teman. Nah, ini selamat jalan. Nah, ini apakah kita keluar dari Kecamatan Cisalak? Saya lupa nih di mana gapura perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Batasnya di mana? Ini saya kira hujan loh yang maksudnya nabrak-nabrak kaca visor itu, ternyata ya serangga. Yang saya takut itu hujan. Ini cukup lumayan kencang sampai terdengar di telinga teman-teman. Dari situ banyak desa wisata. Wih, gelap banget. Oke. Saya kira gapura perbatasan. Ini desa wisata tuh, gapura desa wisata. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, seperti ini nih. Cukup gelap ya. Tapi kalau ada lampu-lampu warga ya agak aman teman-teman. Kita masuk desa Tanjung Siang. Kecamatannya nggak tahu nih masih Cisalak atau enggak. Oh, Kecamatan Tanjung Siang ternyata, Kabupaten Subang.
Desanya masih desa Tanjung Siang juga. Di sini ya teman-teman kondisinya kan tuh cukup ramai. Ya PR sebenarnya sih di wilayah Sumedang ya kalau untuk jalur ini ya. Kalau Subang balik lagi ketika di menuju jalur Cagaknya tuh yang Tugu Cagak, maksudnya Tugu Nanas. Nah itu kan perkebunan teh sama sawit cukup panjang juga. Ya mungkin itu ya PR ya. Kalau dari tengah-tengah sih sepertinya ramai ya. Tuh. Cukup ramai teman-teman. Dan saya nggak tahu nih apakah di jalur Sumedang, karena kan jalur Sumedang tuh ya kalau saya lihat di konten saya yang lama 2023 tuh banyak banget rest area. Saya nggak tahu nih kalau malam rest areanya atau warung-warungnya tuh buka atau enggak. Karena memang sih view-nya kalau siang itu bagus banget di sana. Kita bisa lihat hutan pinus juga. Tapi nggak tahu kalau malam kan. Siapa tahu itu cuman warung-warung warga yang nggak ditinggalin, itu cuman ya ngewarung di sana tapi rumahnya di mana gitu. Ini parah sih, gelap banget tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ih, dan serangganya banyak banget teman-teman. Ini visor saya kemasukan lagi nyamuk nih kayaknya. Ntar saya buka dulu ya. Dia terbang-terbang di mata saya tuh teman. Ada-ada aja. Sedikit mengganggu teman-teman. Nah parah sih. Ini entah kenapa rasanya beda ya. Lewat jalur ini pagi sama malam tuh beda banget teman-teman. Kok saya malah dakdikduk gitu. Wah, gimana ya? Nah di sini kan jalannya nih teman-teman, tidak ada marka provinsi nih. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi jalannya nih. Wah ini nih benar-benar ngeganggu nyamuk. Sebentar teman-teman, saya coba usir dulu nyamuknya. Dia jalan-jalan di depan mata gitu. Sebenarnya cara teman-teman ngakalin untuk nggak berpikir aneh-aneh ya, untuk tetap stay positif ya, patokannya ya seperti ini, pasang Google Maps. Dari sini teman-teman bisa lihat kok estimasi waktunya, dan ya bisa ke spill juga seperti apa jalur yang kita lewatin. Nah kok nggak salah ini nih, ini Gapura yang barusan tuh apa namanya, Kabupaten Subang, ini Kabupaten Sumedang teman-teman. Nah sekarang lagi nggak ada ini nih, lagi nggak ada apa namanya, spanduk partai. Waktu itu ada spanduk partai. Sebentar saya coba foto di sini deh, bisa dapat nggak ya. Jadi kita masuk di Kabupaten Sumedang ya. Sebentar saya paskan dulu kameranya. Wah ini lagi bersih teman-teman. Waktu saya kesini 2023, sepanjang jalan ini banyak spanduk partai ya. Jadi ngerusak pemandangan teman-teman. Disimpan tepat di Gapura perbatasan. Padahal kan banyak orang tuh kalau suka jalan-jalan touring pasti ambil foto, kalau nggak di destinasi wisata, di landmarknya gitu kan, atau ya di Gapura perbatasan teman-teman. Jadi kalau bisa tuh Gapura perbatasan jangan diganggu gugat. Nah ini masuk ke Kabupaten Sumedang. Nah baik lagi teman-teman, jadi kalau cara menghindari pikiran-pikiran negatif ya teman-teman, pasang Google Maps, kelihatan juga tuh estimasi waktunya, jaraknya pun sama, bisa ke spill juga jalur-jalur yang ada di depan kita. Waktu itu kalau tidak salah Mas Ali tuh nggak pasang Google Maps teman-teman. Jadi ya, nah teman-teman nanti bisa lihat deh. Sebenarnya sih kalau kita mau apa namanya, olah TKP-nya Mas Ali harusnya dari arah Sumedang. Karena memang jalur ini itu tuh agak-agak mirip tiap tikungannya, apalagi nanti waktu di area hutannya tuh yang banyak apa namanya, rest area nih teman-teman. Wih, gelap banget. Serem nih. Tuh. Ih. Ngeri. Untungnya ada mobil, ada motor juga nih. Nah ini nih yang saya agak
khawatir tuh di jalur Sumedangnya ini nih. Nah memang jalur ini yang agak rawan untuk tindak kejahatan. Nah Mas Ali itu tuh beberapa kali motornya trouble tuh di wilayah-wilayah Sumedang. Jadi bukan di Subangnya. Dan wilayah Sumedang tuh tikungannya tuh kayak teman-teman bisa lihat di peta, kayak benang kusut. Terus tiap tikungan tuh mirip-mirip teman-teman. Posisi warung-warung rest areanya itu mirip-mirip semua. Kalau saya baru ingat nih, kalau nggak salah di kontennya Mas Ali tuh warung-warung sini memang nggak buka nih kalau malam. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini kayaknya ada longsor nih. Ya, jalur sebelah kanan. Gelap banget. Kita coba salip mobilnya teman-teman, karena di belakang mobil dengan kondisi jalan ini bukan jalur provinsi, saya agak takut ada lubang besar. Ntar kita nggak bisa menghindar. Oh iya, ini jalannya amblas teman-teman. Wah, banyak jalur yang amblas. Ini sih sebenarnya ya, jalur ini tuh adalah patahan Lembang juga. Jadi ya rawan pergeseran tanah teman-teman. Gitu ya, bentar. Kok kita salip dulu deh kalau bisa ya. Nih, mobilnya nggak ngasih ruang gitu teman-teman. Ya sekenceng-kencengnya mobil. Kalau jalurnya kecil kayak gini ya. Nah, kalau jalur provinsi gini enak. PR-nya sih tetap di penerangan jalan ya. Di sini jalur provinsinya nggak ada PJU-nya nih. Tapi di depan rame tuh teman. Dari tadi arah ke Sumedang sepi, di sini malah lumayan rame. Fix teman-teman, yang perlu diwaspadai ini jalur Sumedangnya. Walaupun banyak rumah-rumah warga tapi sepi banget beneran. Gelap lagi. Berbeda dengan ketika kita di Subang. Sumedang ini gelap banget. Dan sepi banget. Agak ngeri sih. Apalagi kalau teman-teman nggak biasa ya kesini ini. Ini kan marka jalannya udah nggak ada nih, marka jalan provinsi. Pasti banyak tambalan. Teman-teman di Nah ini untungnya agak bagus nih. Tapi ini jalurnya jalur kabupaten ya, putih. Teman-teman tuh. Dan perlu diingat Sumedang adalah salah satu wilayah penghasil bambu terbanyak teman-teman. Jadi ya nggak aneh kalau banyak banget hutan bambu. Ini saya harus perhatiin spion belakang karena takutnya ada yang ngejar. Ini jalurnya sepi banget sih, parah teman-teman. Wah ini saya agak jiper nih. Nah bener ya, Mas Alit wajar ya jiper ya. Nih jalur begini teman-teman. Nih tuh. Wah untung ada mobil depan tuh, kita kejar dulu yuk. Nggak tahu nih kenapa ya saya jadi jiper ya. Padahal biasanya kalau saya lewat Purwakarta itu santuy banget itu, tapi kenapa ini agak-agak was-was ya. Bentar. Ya wis kita coba salib ya. Jadi setidaknya tuh di belakang kita tuh ada kendaraan. Kalau bisa kita jangan di belakang mobil, karena kalau di belakang mobil tuh nggak bagus. Takutnya ada lubang atau apa, kita repot teman-teman. Nah kalau bisa kita di depan, jadi setidaknya tuh kayak ada yang buntutin kita gitu. Tapi yang buntutinnya orang baik gitu. Wah beneran ini sepi banget teman-teman. Dari arah Subangnya nih yang sepi. Kalau dari arah Sumedangnya tuh masih aman. Tuh. Saya lebih lebih enak ketika lewatin Cadas Pangeran daripada di sini teman-teman, beneran. Jadi teman-teman, gimana nih kesimpulannya? Jalur ini kalau dipakai buat pulang malam hari gimana teman-teman? Kalau saya sih nggak rekomen ya.
Nggak tahu nih, perasaannya nggak enak kalau lewat sini malam. Ini padahal baru jam 6 loh, setengah 7 tuh, 18.19 teman. Tapi perasaannya tuh dak dikduk der banget. Nggak ada penerangan jalan. Sedangkan ke arah Gunung Lio ya, dari Cilacap ke arah Brebes tuh bisa dibilang mungkin lebih creepy, tapi karena ada lampu-lampu PJU tuh jadi tenang teman-teman. Ini karena nggak ada lampu PJU nih, kan? Ini nggak ada lampu PJU sih. Memang ini PR banget, pemerintah sekitar tuh harusnya pasang dong. Ya apalagi kalau memang di sini sering banget dipakai buat jalan pulang ya. Ada motor. Aduh, dak dikduk saya. Soalnya dia lampunya nggak terlalu terang, tiba-tiba udah di pinggir aja. Takutnya orang jahat teman-teman. Ya wis, kita buntutin aja deh. Nah ini kabutnya makin turun, makin gelap kan, kacau ini. Ini lampu kita aja nih yang terang, lampu dia enggak. Panjang banget teman-teman, bisa coba lihat ya durasinya ini berapa lama. Ini ndak ada PJU teman-teman. Tikungan tajam, pinggirnya jurang. Bener kan? Di sini mirip-mirip teman-teman tuh. Banyak warung-warung rest area tapi tutup. Kondisinya begini. Nah. Pokoknya nanti kalau dari arah Subang itu berarti sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu nanti tuh ada wisata Panisan gitu teman-teman. Nah disitulah TKP-nya. Gelap banget teman-teman. Parah sih ini mah beneran. Dan ini ada marka di pinggirnya. Cuman ya itu PR-nya, kenapa sih nggak dikasih lampu ya? Aduh. Nah di sini baru ada lampu. Sip. Lampunya dari rest area teman-teman. Di sini rest areanya masih pada buka teman-teman. Jadi gimana ya adanya rest area itu ya? Nah ini nih kawasan wisata alam Panisan. Nah bener kan di sini teman-teman. Jadi kalau feeling saya ini nih dari sini ke area Subangnya yang sebelumnya tuh yang barusan gelap-gelap panjang gitu tuh. Itu kan mirip-mirip ya belokan-belokannya tuh. Nah saya sih feeling di situ Mas Ali. Dan waktu itu juga dikonfirm sih. Jadi sama Mas Alit waktu Mas Rang olah TKP dia bilang memang di Panisan teman-teman. Kalau di sini sih nggak terlalu gimana ya, masih lumayan rame lah. Walaupun seperti benang kusut masih ada 24 menit 12 km ke Tugu Binokasi. Sebenarnya 12 km tuh deket ya, cuman karena jalannya itu kayak benang kusut jadi lama gitu. Jalur itu masih ada bus akap. Nah bus akapnya tuh bus-bus yang legendaris semua, bus-bus tua gitu teman-teman. Tuh di depan bus-bus tua gitu dari Wanayasa gitu kan. Kalau di sini sih ya begini teman-teman, udah enggak terlalu gimana banget. Nah, jadi patokannya kalau dari Sumedang itu kawasan wisata Panisan. Dari situ tuh pas waktu di Panisannya ya, itu tuh banyak rest area dan memang rest area itu kayak tetap buka sih kayak tadi kan. Nah setelah itu, nah itu cukup panjang dan mirip-mirip belokannya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ketika siang hari, setelah melewati kawasan wisata Panisan tuh sebelah kiri kalau kita lihat ya hamparan hutan pinus teman-teman gitu ya. Ini jalannya jalan kabupaten lagi ya, gimana tuh teman-teman. Kita coba salib dulu tuh bus akap legendaris tuh, nggak tahu tuh namanya apa. Cipta Raya, CKR, SMD Wado,
CKR-nya apa nih? CKR Cikarang gitu? Sumedang Wado. Mungkin ya, mungkin dari Cikarang mungkin. CKR. Platnya B. Oke, kita salib ya kalau bisa. Gelap di sini tuh. Saya nggak berani kalau jalan kusut begini nyalip, soalnya kadang warga tuh lampu motornya kayak barusan tuh tiba-tiba udah di pinggir kita aja teman-teman, lampunya mati gue masalah ya, nggak tahu kecil banget. Ini nih belokan lagi depannya, jadi mau nyalip juga agak susah. Ntar. PR ya kayak gini nih teman-teman, jalannya sempit, penerangannya kurang, terus kondisi jalanannya pun nggak bagus. Tapi kalau dari sini sih ke Kutamaya udah dekat teman-teman, jadi ya nikmatin aja lah ya. Ternyata Masrang itu lewatin Panisan tuh, Rancakalong, ini ke kanan. Nah, nanti ini keluarnya di samping gerbang tol Cisumdawu. Tapi kita mau lanjut terus aja ya, biar sampai ke Sumedang kota teman-teman. Jadi sebenarnya Masrang tuh udah lewatin, cuman Masrang mungkin nggak record tuh di area Panisannya. Nah ini nih ke arah Rancakalong teman-teman. Kita lanjut aja terus ke Tugu Binokasi. Ke Tugu Binokasi itu kurang lebih 9,9 km 19 menit. Jadi sebenarnya Masrang tuh udah lewatin, tapi mungkin nggak record di situ. Nah ini mobil plat B nih teman-teman. Ini mungkin sudah terbiasa ambil jalur ini ya. Mungkin dari Jakarta, Wanayasa terus ke sini nih. Oh teman-teman, saya kan sering kali ya menggunakan jalur Purwakarta Cikalong Wetan, lanjut ke Raja Mandala ya. Pulang tuh jam 9 malam, jam 10 malam lewat Purwakarta. Itu kan lumayan panjang juga hutannya, tapi nggak tahu kenapa saya sih lebih pilih jalur Purwakarta dibanding jalur ini. Padahal sekarang jam 6:30 malam, tapi kesan creepy dan kesan gak amannya tuh lebih kerasa teman. Nggak tahu ya, intuisi saya sih bilangnya gitu. Jadi jalur ini tuh lebih rawan dibandingkan jalur Purwakarta. Satu lagi yang mau saya bagikan buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, dan ini sebenarnya sih berlaku nggak cuma malam ya, karena ada beberapa orang yang kadang mau jalan siang atau malam, gimana ya, mungkin bisa dibilang sedikit penakut lah ya. Nah, saran saya kalau teman-teman mau jarak jauh, apalagi suka touring, saya juga dulunya penakut ya teman. Sebisa mungkin tuh buang pikiran-pikiran negatif, apalagi yang berbau-bau mistis. Kenapa? Semakin teman-teman pikirin, semakin besar semakin teman-teman pikirin, semakin teman-teman mendekati kejadian itu gitu. Jadi kalau teman-teman mikirin hal mistis terus, pasti aja teman-teman bakal ngalamin itu. Atau mungkin teman-teman bakal ketakutan berlebihan, dan yang saya takutin itu justru malah celaka. Celaka di sini bukan karena yang mistisnya, tapi karena rasa takut yang berlebihan, akhirnya teman-teman itu tidak bisa mengendari kendaraan dengan baik. Ya apapun yang dalam kondisi panik dan buru-buru biasanya nggak benar. Jadi nggak harus selalu takut ya. Kalau teman-teman bentar, kenapa saya kesini ya? Kayaknya ini salah. Bentar, takutnya bukan Tugu Binokasi nih, karena ya harusnya ke sana. Oh iya, betul, ke sini. Ya intinya teman-teman, kalau teman-teman panik dan buru-buru, nggak perlu takut hal mistis pun, seringkali kita celaka gitu kan. Misalkan ngejar ngantor gitu, apalagi ketika teman-teman adrenalinnya ditambah rasa takut hal-hal yang begituan gitu, udah pasti nggak bener deh. Di depan itu nanti akan ada perempatan masuk ke Jalan Palasari atau Jalan Prabu Gajah Agung, dan sudah masuk di wilayah Sumedang Kota ya.
Karena Tugu Binokasi itu adalah Tugu selamat datang dari arah Cadas Pangeran menuju Sumedang Kota. Gitu teman-teman. Dan saya rasa cukup ya untuk kota kali ini. 3 menit lagi kita sampai 1,6 km. Sekarang jam 18.42. Dan seperti biasa saya ucapkan teman-teman oh sebentar teman-teman, saya mau kasih kesimpulan terakhir sebelum saya tutup. Baik lagi, jalur alternatif ini masih oke untuk dipakai sama teman-teman kalau misalkan bosan lewat Pantura. Nah ini kita ke kanan ya, bosan lewat Pantura dan pengen coba jalur alternatif lain ya. Tapi saran saya, bentar ini merah kan, oh iya betul, saran saya jangan diakses di malam hari, kalau bisa siang aja teman-teman. Entah kenapa perasaan saya kurang enak untuk jalur ini kalau akses malam hari. Dan jalannya pun tidak semuanya mulus, ada beberapa titik yang perlu perbaikan ya. Jadi tetap hati-hati. Takutnya teman-teman karena lihat jalur provinsi yang cukup mulus gitu kan, akhirnya bablas gitu, masuk lubang, bahaya teman-teman. Oke, di depan udah Tugu Binokasi, saya langsung pulang ke Bandung. Dari sini ke Bandung lumayan juga tuh. Semoga konten saya bermanfaat ya buat teman-teman. Seperti biasa, saya doakan teman-teman saya selalu digunakan rezeki dan segala urusannya. Dan sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Di sini saya akan bawa teman-teman sampai ke arah Tugu Binokasi. Ini tuh sebelah kiri itu Tahura, Taman Hutan Raya, tapi di kota. Namanya saya lupa.